Perkenalkan, nama saya Tunggul Monan Malau dengan NIM 22232100 dari kelas Sastra Indonesia A22. Nama saya Bola Sidat Manurung dengan NIM 22212100007. Pada video kali ini kami akan membahas tentang aliran linguistik transformasional. Berikut videonya. Aliran linguistik transformasional. Aliran linguistik transformasional. Aliran linguistik transformasional ini dipelopori oleh Noam Chomsky yang merupakan reaksi dari paham strukturalisme. Konsep strukturalisme yang paling ditentang adalah konsep bahwa bahasa sebagai faktor kebiasaan atau habit. Tentang tata bahasa transformasional ini ditulis oleh Chomsky dalam bukunya Synthetic Structure pada tahun 1957 yang kemudian diperkembangkan lagi dalam bukunya yang kedua yang berjudul Aspect of the Theory of Synthetic pada tahun 1965. Lalu yang kemudian asumsi yang mendasari pendekatan bahasa secara transformasional ini adalah sebagai berikut. 1. Bahasa merupakan satu produk kebudayaan yang kreatif manusiawi. Yang kedua, bahasa bukan merupakan rekaman tingkah laku luar yang berupa bunyi yang dapat didengar, melainkan bahasa merupakan satu proses mentalistik. Yang ketiga, bahasa merupakan satu proses produktif, sehingga metode analisis bahasa harus bersifat deduktif. Yang keempat, formalisasi matematis dapat juga dikenakan pada formalisasi sistem produk bahasa. Lalu yang selanjutnya, ciri-ciri aliran transformasional. Yang pertama, berdasarkan paham mentalistik. Aliran ini berpendapat bahwa proses berbahasa bukan sekedar proses perangsang tanggap semata-mata, akan tetapi justru menonjol sebagai proses kejiwaan. Proses berbahasa bukan berdasarkan proses fisik yang berupa bunyi sebagai hasil sumber getar yang diterima oleh alat auditoris, akan tetapi berupa proses kejiwaan di dalam diri peserta berbicara. Lalu yang kedua, bahasa merupakan innate. Kaum transformasi beranggapan bahwa bahasa merupakan faktor innate atau warisan keturunan. Dalam hal ini, untuk membuktikan teorinya, Chomsky dengan bantuan rekannya membuktikan bahwa struktur otak manusia dengan struktur simpanse persis sama, kecuali satu simpul syaraf bicara yang ada pada struktur otak manusia tidak terdapat pada struktur otak simpanse. Itulah sebabnya simpanse tidak dapat berbicara seperti manusia, meskipun ia telah dilatih berkali-kali, karena hal itu tidak disebabkan oleh kebiasaan, akan tetapi harus ada faktor keturunan. Yang ketiga, bahasa terdiri atas lapisan dalam dan lapisan permukaan. Teori transformasional memisahkan bahasa atas dua lapisan, yakni deep struktur, yaitu struktur dalam atau lapisan batin, tempat terjadinya proses berbahasa yang sesungguhnya secara mentalistik, dan surface struktur, yaitu struktur luar, atau yang biasa disebut struktur lahiriah, yaitu wujud lahiriah yang ditransformasikan dari lapisan batin. Contoh, welcome, ahlan wa sahlan, selamat datang, merupakan tiga unsur struktur permukaan yang ditransformasikan dari satu struktur ke dalam struktur yang sama. Yang keempat, bahasa terdiri atas unsur kompeten dan performance. Sebagai mana yang telah kita sebutkan di atas, aliran transformasional memisahkan bahasa atas unsur kompeten, yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang penutur tentang bahasanya, termasuk kaidah-kaidah yang berlaku bagi bahasanya, dan performance, yaitu keterampilan seseorang dalam menggunakan bahasa tersebut. Yang kelima, analisis bahasa bertolak dari kalimat. Aliran ini beranggapan bahwa kalimat merupakan tataran gramatik yang tertinggi. Dari kalimat analisisnya turun ke frasa
dan kemudian dari frasa turun ke kata. Aliran ini tidak dapat mengakui adanya klausa. Menurut aliran ini, sebuah tata bahasa hendaknya terdiri dari sekelompok kaidah yang tertentu jumlahnya, tetapi dapat menghasilkan kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. Seseorang bisa membuat berbagai kalimat yang tidak terbatas jumlahnya dan bisa ia mengerti, yang mana sebagian besar kalimat tersebut barangkali belum pernah diucapkan ataupun didengar. Kemampuan tersebut dinamakan aspek kreatif bahasa. Selanjutnya, aliran linguistik transformasi adalah sebuah aliran linguistik yang muncul pada tahun 1950-an yang berfokus pada sintaksis bahasa. Aliran ini juga dikenal dengan nama aliran generatif transformasional karena menghasilkan sebuah model generatif dari bahasa melalui aliran transformasi. Inti dari aliran linguistik transformasi adalah bahwa bahasa memiliki struktur yang kompleks dan terdiri dari frasa-frasa yang saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lain untuk membentuk kalimat. Oleh karena itu, transformasi dianggap sebagai proses kunci yang mengubah satu bentuk kalimat menjadi bentuk kalimat yang lain melalui aturan-aturan tertentu. Dalam aliran ini, tata bahasa dipandang sebagai sebuah sistem formal yang dapat dijelaskan melalui kumpulan aturan-aturan transformasi. Aturan-aturan transformasi ini kemudian digunakan untuk menghasilkan kalimat yang sah secara gramatikal. Aliran transformasi juga mengasumsikan bahwa manusia secara alami memiliki kemampuan bawaan atau kemampuan bahasa untuk memahami dan menggunakan bahasa. Dalam perkembangan selanjutnya, aliran transformasi berkembang menjadi aliran generatif yang lebih luas. Aliran generatif juga memandang bahasa sebagai sistem formal yang dapat dijelaskan melalui aturan-aturan. Namun, aliran generatif tidak hanya memfokuskan pada sintaksis, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain dari bahasa seperti semantik dan fonologi. Sekian pemaparan materi dari kami tentang aliran linguistik transformasional. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa di like, comment, and share. Terima kasih.